Pernah ngerasa tenang, tapi tiba-tiba suasana berubah jadi mencekam tanpa alasan yang jelas. Itulah yang dialami oleh Bita dan sahabatnya Rani saat mereka mendaki Gunung Salak untuk pertama kalinya. Niat awalnya cuma ingin melepas penat dari pekerjaan kantor yang bikin stres. Mereka berangkat dari Jakarta di pagi buta, berharap bisa sampai pos 3 sebelum malam. Menjelang, Dita dikenal sebagai sosok yang spontan, dan Rani adalah si perencana. Tapi hari itu Dita lupa satu hal penting. Ia sedang memasuki masa menstruasi dan tak membawa perlindungan apapun. Sejak pos 1, aroma tanah basah dan kabut yang menggantung sebenarnya sudah memberikan tanda-tanda bahwa mereka tidak benar-benar sendiri di jalur itu. Namun mereka mengabaikannya, mengira itu hanya perasaan aneh karena belum terbiasa naik gunung. Saat tiba di pos 2 menjelang senja, Dita mulai merasa tubuhnya lemas dan dingin meski ia mengenakan jaket tebal. Rani mengira itu karena kelelahan, tapi pandangan Dita yang kosong dan seringnya ia melamun bikin Rani cemas. Malam itu mereka mendirikan tenda di dekat mata air, tempat yang sebenarnya dilarang oleh penduduk lokal untuk dijadikan lokasi bermalam. Tapi karena mereka tidak tahu, mereka tetap tinggal. Tengah malam, Rani terbangun karena mendengar suara perempuan menangis dari arah luar tenda. Awalnya ia mengira itu Dita. Tapi saat menoleh, Dita masih tertidur dengan mata terbuka dan wajahnya pucat pasi. Suara itu makin jelas seperti berasal dari hutan lebat yang mengelilingi tenda mereka. Rani mencoba membangunkan Dita, tapi tubuhnya kaku seperti batu. Dalam panik, Rani membaca doa seadanya, dan tiba-tiba tenda mereka seperti diguncang dari luar, seolah ada yang ingin masuk. Suara napas berat terdengar di sela-sela kain tenda, dan sesekali terdengar suara bisikan halus yang memanggil nama Dita dengan nada manja tapi mengerikan. Saat subuh menjelang, Dita akhirnya sadar, tapi ia mengaku bermimpi bertemu wanita tua berambut panjang yang menawarinya bunga melati sambil berkata, "Jangan buang darahmu di sini, anak manis." Rani yang mendengarnya langsung menarik Dita keluar dari tenda dan mereka memutuskan untuk segera turun gunung. Masih gelap dan jalur licin, tapi mereka tetap melangkah dengan cepat karena takut jika terus berada di tempat itu. Namun sepanjang perjalanan turun, mereka seperti merasa diikuti oleh langkah kaki berat yang tak pernah mereka lihat. Sosoknya Dita bahkan sempat jatuh 2 kali dan mengaku pundaknya terasa seperti ditekan seseorang yang berdiri di belakangnya tanpa suara. Mereka sampai di pos awal dengan sepanjang perjalanan turun. Mereka seperti merasa diikuti oleh langkah kaki berat yang tak pernah mereka lihat. Sosoknya Dita bahkan sempat jatuh 2 kali dan mengaku pundaknya terasa seperti ditekan seseorang yang berdiri di belakangnya tanpa suara. Mereka sampai di pos awal dengan nafas tersengal dan baju basah oleh keringat dingin. Di sana mereka bertemu seorang bapak tua, penjaga base camp, yang langsung menatap Dita dalam diam. Lalu dengan suara pelan, ia bertanya, "Apakah kamu sedang datang bulan?" Dita hanya mengangguk dan bapak itu menarik napas panjang lalu berkata, "Kalian beruntung bisa pulang. Kadang ada yang gak bisa. Dulu juga ada pendaki perempuan yang nekat naik padahal sedang haid. Malamnya ia menghilang dan hanya ditemukan sepatunya di dekat jurang. Orang bilang ia dibawa penunggu, wanita yang merasa terusik karena darah manusia dianggap mengundang. Bagi mereka yang hidup di antara kabut, Dita dan Rani saling menatap, dan tak ada kata yang keluar dari mulut mereka, hanya ketakutan dan penyesalan yang terasa mendalam. Setelah kejadian itu,
Dita tidak pernah lagi naik gunung saat sedang haid. Bahkan, ia mulai sering memakai kalung kayu cendana pemberian ibunya sebagai penangkal energi negatif. Mereka berdua juga mulai mencari tahu tentang aturan tidak tertulis di setiap gunung yang akan mereka daki. Seperti jangan bermalam di dekat sumber air, jangan membuang sesuatu yang bersifat pribadi, dan jangan pernah menyebut nama lengkap, terutama jika sedang tidak bersih. Mereka sadar bahwa mendaki bukan hanya tentang fisik dan perlengkapan, tapi juga soal menghormati yang tak terlihat. Karena saat kita merasa paling kuat di alam, bisa jadi kita sedang diperhatikan oleh sesuatu yang lebih kuat dan lebih lama tinggal di sana daripada kita manusia. Jadi sobat mistis, sebelum naik gunung, pastikan diri lo dalam kondisi bersih hati, bersih niat, dan gak sembarangan. Karena hal kecil yang lo anggap sepele bisa jadi pemicu datangnya malapetaka yang gak bisa dijelasin logika manusia. Sampai sini dulu cerita kali ini. Gua akan balik lagi dengan kisah yang lebih menyeramkan di video selanjutnya. Setelah kejadian itu, Dita dan Rani benar-benar berubah. Mereka jadi lebih berhati-hati setiap kali berencana untuk naik gunung. Mereka mulai rajin mencari informasi tentang mitos dan pantangan di setiap jalur pendakian. Bahkan mereka sempat konsultasi dengan seorang sesepuh spiritual di daerah Bogor yang pernah dianggap sebagai juru kunci di kawasan gunung tersebut. Sang sesepuh berkata bahwa apa yang mereka alami adalah bentuk teguran halus karena telah melanggar batas tanpa izin dan tanpa kesadaran. Kalau bukan karena niat mereka yang masih tulus dan belum terlalu dalam menarik perhatian makhluk halus, mungkin ceritanya akan sangat berbeda. Bahkan Dita diberi sebuah kantong kecil, berisi bunga kering dan garam kasar untuk dibawa saat mendaki berikutnya, sebagai bentuk perlindungan spiritual. 3 bulan kemudian rasa penasaran mereka kembali muncul. Kali ini bukan untuk menantang, melainkan untuk menyelesaikan rasa takut yang belum tuntas. Mereka memutuskan untuk kembali ke Gunung Salak dengan kondisi yang lebih siap dan membawa seorang porter lokal yang juga paham dengan adat dan kepercayaan setempat. Selama perjalanan suasana memang terasa lebih tenang, tapi ada satu momen yang membuat bulu kuduk mereka kembali merinding. Ketika melewati pos 2 tempat mereka dulu bermalam tanpa izin, si porter tiba-tiba berhenti dan menyuruh mereka diam. Di hadapan mereka tampak sekelebat bayangan putih melintas di antara pepohonan. Namun si porter hanya menunduk dan mengucapkan permisi sambil menaburkan segenggam beras dan bunga ke tanah. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan tanpa gangguan. Setibanya di lokasi lama tempat mereka mendirikan tenda, Dita dan Rani meletakkan bunga melati di sebuah batu besar, lalu menundukkan kepala sebagai bentuk permohonan. Maaf. Mereka tak berbicara satu sama lain, hanya duduk diam seolah tahu bahwa tempat itu masih menyimpan energi yang tak bisa dijelaskan. Saat malam tiba, mereka memilih bermalam di tempat yang lebih aman, dekat dengan kelompok pendaki lain. Tapi meski sudah berjarak jauh dari tempat itu, Dita mengaku masih merasakan aroma melati samar-samar, mengendap di udara seperti ada sesuatu yang belum sepenuhnya pergi. Malam itu ia bermimpi lagi tentang wanita tua yang sama. Kali ini wanita itu tidak menyeramkan. Wajahnya tenang dan senyumnya lembut. Ia hanya berkata, "Terima kasih sudah kembali dengan hati yang lebih bijak." Dita terbangun dengan air mata menetes dan rasa tenang yang tak bisa dijelaskan. Besok paginya mereka turun dengan hati yang lebih ringan. Mereka tahu mereka tidak sembuh dari ketakutan.
tapi mereka sudah berdamai dengan pengalaman yang menghantui mereka selama ini. Sejak saat itu, Dita dan Rani tidak hanya dikenal sebagai pendaki, tapi juga sebagai pembagi cerita. Mereka mulai berbagi kisah ke teman-teman komunitas, dan bahkan membuat podcast tentang pengalaman mistis di alam bebas. Banyak yang mendengarkan. Banyak pula yang akhirnya sadar bahwa gunung bukan sekadar tempat mendaki, tapi rumah bagi sesuatu yang lebih tua, lebih bijak, dan lebih peka terhadap niat manusia. Jadi Sobat Mistis, kalau suatu saat lo berniat naik gunung, ingat satu hal. Hormatilah setiap langkah yang lo ambil. Jangan hanya melihat gunung sebagai tempat wisata, tapi juga sebagai ruang spiritual yang punya aturan yang tak tertulis. Jangan pernah anggap remeh hal sekecil apapun. Karena di balik kabut sunyi dan pepohonan tua ada yang memperhatikan. Dan mereka tahu siapa yang datang dengan niat baik dan siapa yang datang dengan sembrono. Sampai sini dulu cerita kali ini. Gua bakal balik lagi di video selanjutnya dengan kisah yang lebih dalam, lebih menyeramkan. Dan tentu aja lebih bikin lo mikir sebelum melangkah ke alam yang bukan milik kita sepenuhnya. Jadi gimana Sobat Mistis? Percaya sekarang kalau alam tuh nggak cuma dihuni sama manusia. Kadang tempat yang kita anggap indah, sejuk, dan tenang justru jadi rumah bagi yang nggak bisa kita lihat. Mereka nggak ganggu, asal kita tahu aturan dan tahu diri. Jangan sombong, jangan sembarangan, dan yang paling penting, jangan pernah ngeremehin hal-hal yang katanya cuman mitos. Karena yang namanya mitos seringnya lahir dari kejadian yang beneran pernah terjadi. Kalau lo suka cerita-cerita mistis kayak gini, jangan lupa buat like videonya. Subscribe juga channel ini biar lo nggak ketinggalan kisah-kisah serem lainnya yang bakal terus gue ceritain. Dan tulis juga pengalaman mistis lo di kolom komentar. Siapa tahu cerita lo jadi bahan video gue selanjutnya. Sampai ketemu lagi di kisah berikutnya. Tapi ingat, hati-hati kalau lagi di tempat sunyi. Karena kadang yang ngeliatin lo tuh bukan manusia,